Kita lanjut ke bagian HTTP ya teman-teman. Di sini aku nggak mau sepenuhnya ngejelasin tentang HTTP ya, jadi aku bakal langsung lompat ke bagian request method dan responnya aja. Ini kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang HTTP, bisa cek di link deskripsi ya. Di sana ada penjelasan sederhananya ya, dari website MDN, dan biasanya sih banyak orang yang mengambil referensi dari website tersebut ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman coba baca-baca penjelasan lebih lanjut tentang HTTP di website MDN yang aku cantum di deskripsi nanti ya. Jadi kita masuk ke bagian HTTP request method. Jadi HTTP request method ada 4, yaitu get, post, put, dan delete. Biasanya 4 request method ini yang paling sering digunakan dalam pengembangan API. Sebenarnya get sama post sudah kita pernah pakai ya, khususnya di bagian tutorial PHP. Post kita pakai ketika kita akan mengirimkan sebuah form dari user ya. Jadi user isiin formnya, kemudian dia kirim lewat metode post. Dan get untuk filter. Di PHP OOP 3 kalau nggak salah, aku udah bikinin filter ya. Di sana ada filter menggunakan get ya. Dan biasanya memang get itu untuk filter sih. Intinya sih, gampangnya ya, kalau misalkan teman-teman nggak paham dari keterangan yang ada di sini, get untuk permintaan data, kemudian post untuk permintaan penyimpanan data, kemudian put untuk perubahan data, dan delete untuk penghapusan data, teman-teman bisa ambil penjelasan yang simpelnya di sini. Jadi get dasarnya untuk menampilkan data, kemudian request post biasanya untuk menyimpan data, put untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Ini kalau misalkan teman-teman udah coba nyari penjelasan tentang request method yang biasa dipakai ini ya, khususnya 4 ini, kemudian nggak ngerti, ambil aja garis tengahnya seperti ini. Get untuk ngambil data dengan filter tertentu jika diperlukan ya. Kemudian post untuk menyimpan data, put untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Udah, segampang itu aja. Kalau kita kategorikan dia sebagai CRUD, kalau kita ibaratkan cocok logikan lah ya. Kurang lebih 4 request methodnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti dengan penjelasan yang ada di internet lah. Kita balik dulu. Put sama delete juga lumayan berperan penting ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nanti gimana caranya menggunakan put sama delete. Tapi itu nanti ketika kita udah mulai bermain dengan Postman ya. Kalau misalkan masih belum bermain dengan Postman, kalau masih hanya menggunakan form website ya, paling hanya get sama post. Tapi kalau kita udah ngebahas tentang API, pasti kita harus menggunakan get, post, put, dan delete. Apalagi kita menggunakan struktur atau arsitektur REST. Kita harus ikutin juga standarnya. Get, post, put, delete. Mereka udah punya fungsi yang masing-masing, jadi ayo kita pakai sesuai dengan kegunaan mereka masing-masing. Ya, meskipun memang terkadang nggak selalu sih. Ada juga kadang orang edit data tetap pakai post, ada juga hapus data tetap pakai get. Sebenarnya sih nggak ada masalah dan nggak perlu diperdebatin lah. Pada dasarnya kembali lagi ke kesepakatan tim masing-masing. Pasti mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka nggak mau implementasi put sama delete. Nggak perlu diperdebatin. Tapi yang jelas di sini, selama nggak ada kesepakatan tersebut, tidak ada salahnya teman-teman mengikuti fungsi dari keempat metode ini masing-masing. Mereka udah punya peran yang masing-masing, jadi dipakailah perannya. Itu untuk request method. Kita lanjut ke bagian respon. Jadi respon ada 5 ya, kebagi 5 ya. Yang 100 itu berkaitan dengan informasi, tapi jujur, untuk 100 sama 300 itu jarang banget dipakai. Yang paling sering itu cuma 200, 400, sama 500. Untuk 200, biasanya digunakan ketika prosesnya berhasil. Untuk 300, dia berkaitan dengan pengarahan ya, jadi kayak redirect. Kemudian untuk 400, ketika request yang dikirimkan dari user ya, bisa dibilang formnya lah, itu bermasalah. Ya, kemudian untuk 500 ketika server bermasalah atau aplikasinya bermasalah. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti juga terkait penjelasan keterangan, ibaratnya keterangan benernya ya, atau keterangan umumnya di internet, teman-teman bisa ambil garis tengahnya lagi. Ya, ini udah aku kelompokin, dan ini juga termasuk respon yang paling sering digunakan ya. Sorry, ini bukan metode, seharusnya respon kode ya. Nah, jadi respon kode di sini bisa dilihat di sini ada 200 ya, ketika request get, post, put, delete berhasil diolah ya. Jadi kasih respon 200 boleh aja. Kemudian 201 ketika request post atau put berhasil diolah, itu dikasih 201 juga boleh. Kemudian 204 ketika request delete berhasil diolah, teman-teman kasih respon 204 juga boleh. Kemudian 400 ketika request get, post, atau put dari user, request dari usernya ya, kayak formnya mungkin ada yang bermasalah atau mungkin ada yang nggak diisi, teman-teman kasih 400 itu boleh. Kemudian untuk 401 ketika request get, post, atau put tidak memenuhi syarat akses ke API tertentu, ini sebenarnya nggak cuma get, post, put ya, delete juga ya. Bisa dibilang ketika user belum login tapi maksa ngeliat profilnya gitu loh. Nah, dikasih 401 itu boleh ya, karena 401 itu unauthorized ya. Mudah-mudahan nggak salah nyebut nih bahasa Inggrisnya ya. Tapi konteksnya 401 itu server belum tahu identitasnya si user ini gitu loh. Jadi ketika user memaksa melihat suatu halaman tapi dia belum ngasih identitasnya, padahal di halaman itu butuh identitasnya, dikasih respon 401, itu boleh ya. Kemudian 403. Nah, 403
sejenis kayak 401, cuman beda konteks. Kalau 401 belum tahu identitasnya, kalau 403 udah tahu identitas usernya. Jadi usernya udah login nih statusnya. Tapi dia nggak punya akses ke halaman admin misalnya. Ya kita kasih respon 403 itu boleh. Mau itu responnya lewat API, mau itu responnya berupa halaman HTML ya, kalau misalkan diaksesnya lewat website, itu boleh. Karena 403 jatuhnya forbidden. Kemudian 404, ketika request get post put tidak ditemukan, ya ini lagi ya, nggak cuma get post put, tapi dia juga bisa dibilang dia masukin endpoint yang salah atau API yang salah gitu ya. Nggak ketemu lah intinya URL-nya di website kita atau di aplikasi kita. Kita kasih respon 404 boleh, karena memang tidak ditemukan. Jadi seharusnya dia nggak akses halaman index atau API index, tapi ternyata X-nya ada 2, kita kasih respon 404 itu boleh. Kemudian 500, ketika request tidak berhasil diolah, itu boleh kita kasih respon 500. Karena ya memang aplikasinya bermasalah, atau bisa dibilang ada masalah di bagian servernya. Aplikasi itu kan bagian dari server ya, kita install aplikasinya atau website kita di server gitu kan. Jadi kita kasih respon 500 itu boleh. Dan biasanya 500 ini digunakan ketika aplikasinya masih pengembangan sih, atau nggak yakin ya dikasih handle crash. Nanti kalau misalkan error ketika dalam proses request dari user, nanti dia akan return respon kode 500. Ini yang paling umum ya, ini yang paling umum, yang paling sering aku alami sendiri ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Dan banyak orang yang masih suka berpendapat 201 dan 204 seharusnya nggak dipakai seperti itu. Ada orang yang benar-benar maunya cuma respon 200 saja. Ada juga orang yang mau semua responnya 400. Ada juga orang yang mau searchingnya ketika data nggak ketemu, itu dikasih respon 404. Itu ada. Ya, manusia kayak gitu ada. Seandainya nanti teman-teman bekerja dalam tim, kemudian ketemu orang kayak gitu, dan dia benar-benar ngotot dengan kesepakatan tersebut, ini kalau searching nggak ketemu, kasih respon 404, nggak masalah, nggak usah diperdebatin. Apalagi API-nya bukan API public, API-nya tertutup, cuman antar aplikasi lembaga tersebut aja yang memperbolehkan akses API tersebut, dan mereka fine-fine aja dengan respon yang kurang tepat seperti itu, ya udah nggak masalah, nggak perlu diperdebatin. Pada akhirnya kita kembali ke kesepakatan tim masing-masing ya. Tapi biasanya yang aku alamin kurang lebih 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 500. Kurang lebih penanganan kasusnya seperti ini. Ya, 200 ketika request-nya get, push, put, delete berhasil diolah. 201 juga ya, ketika post atau put berhasil diolah. 204 ketika request delete berhasil diolah, dan seterusnya, dan juga yang lainnya. Dan metode ini sebetulnya, dan kode respon ini sebetulnya nggak meaningless ya. Mereka punya peran dan artinya masing-masing. Teman-teman bisa cek lagi penjelasan lebih lanjut ya, 200, 201, 204, 400 itu memiliki arti apa aja. Teman-teman bisa cek di link-nya di deskripsi. Tapi untuk keterangan penjelasan garis tengahnya, teman-teman boleh ikutin ini. Karena biasanya aku yakin teman-teman pasti nggak paham sih penjelasan di thread, kapan kita harus menggunakan 200, kapan kita harus menggunakan 200, 204. Dan mungkin nanti contoh lebih jelasnya akan ada ketika kita udah bermainan Postman dan praktek PHP ya. Supaya nanti bisa lebih jelas kapan kita harus menggunakan 204, kapan kita harus menggunakan 201 ya. Jadi ini aku baru kenalin dasarnya aja. Jadi sekali lagi silakan teman-teman cek penjelasannya. 200 itu respon kodenya apa, kemudian 201 respon kodenya apa. Kalau nggak salah 200 itu oke, kemudian 201 itu created, dan 204 itu respon without body ya. Jadi mereka punya artinya masing-masing. Oke, jadi itu untuk penjelasan request method dan HTTP respon ya. Mudah-mudahan teman-teman nangkep nih penjelasannya ya, karena aku udah coba bikin penjelasan yang sesimpel mungkin dan sesingkat mungkin gitu. Jadi aku nggak mau kasih penjelasan yang panjang kali lebar. Jadi kalau dirasa teman-teman ngerasa masih kurang jelas, silakan teman-teman cari referensi HTTP request method atau respon lainnya. Tapi menurut aku ini udah jelas banget sih, kalau misalkan teman-teman emang bisa nangkep dari setengahnya ya. Aku ulang sekali lagi, untuk request method, kita punya 4 request method, yaitu get, post, put, delete. Get biasanya untuk menampilkan data dengan filter tertentu jika diperlukan atau ada. Kemudian post untuk menyimpan data. Kemudian put untuk mengubah data. Kemudian delete untuk menghapus data. Sementara untuk respon, 200 itu ketika request berhasil diolah. 201 ketika request berhasil diolah juga, tapi lebih spesifik post dan put. 204 ketika request delete berhasil diolah. 400 ketika request get, post, put bermasalah ya, ini termasuk delete juga. Jadi bisa dibilang 400 ketika request yang dikirimkan dari user ya, jadi yang dikirimin dari form itu bermasalah. Kemudian 500 ketika request tidak berhasil diolah atau ketika ada gangguan di aplikasi atau di website atau di server kita. Kita lanjut ke aturan dasar pengembangan API ya di video selanjutnya.